saya izin share screen dulu, karena nanti sekalian untuk menerangkan tentang literasi digital. Baik, sebelum kita mulai literasi digital pada siang hari ini, saya minta silakan Angela memimpin doa dulu agar perjalanan pembelajaran kita berjalan lancar. Silakan Angela. Iya, Bu. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan literasi, berkati agar literasi yang kami jalankan bisa berjalan dengan lancar. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Angela atas doa pembuka di siang hari ini ya. Berikutnya, apakah layar Bu Lila sudah kelihatan? Sudah, Bu Lila. Oke, baik. Di sini adalah LIDI. Nah, LIDI singkatannya Literasi Digital SMA Santo Paulus Jember. Nah, LIDI ini berkaitan dengan perpustakaan kita yang sudah mulai menuju digitalisasi. Ya. Oleh karena itu, program ini dikembangkan agar kalian bisa lebih leluasa lagi meminjam buku di perpustakaan secara digital, membaca, ya, menambah wawasan sehingga berikutnya dapat membagikan informasi yang sudah kalian baca tadi kepada teman-teman kalian. Sehingga informasi yang kalian punya akan semakin kaya dari dirimu sendiri yang baca dan dari teman-teman yang lainnya. Nah, ini ya, jadi berikut adalah pembahasan tentang LIDI. LIDI adalah program literasi digital untuk murid SMA Santo Paulus Jember guna menghadapi perkembangan zaman. Nah, kalian ini disebut kaum milenial. Meskipun kita terbatas, tidak bisa ke sekolah untuk meminjam buku, maka dengan perpustakaan digital nanti kita bisa tetap belajar dan bisa pinjam buku. Maka Santo Paulus memiliki perpustakaan digital, yaitu e-library Erlangga. Nah, literasi digital bisa kita mulai dengan pertama-tama kita mengikuti perpustakaan digital SMA Santo Paulus yang bekerja sama dengan Erlangga. Aplikasinya bernama e-library Erlangga. Kita klik dulu, buka aplikasinya. Di sini kita nanti akan melihat perpustakaan digital SMAK Santo Paulus Jember. Ada NISN kalian bisa dilihat. Kalau di sini Bu Nila diberi nomor 12345 dengan nama Dwi Nila Indriani. Di perpustakaan digital ini banyak hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kita bisa melihat ada beberapa e-book gratis di sana, yaitu buku-buku pengetahuan yang bisa memperkaya wawasan dan pengetahuan kalian. Di sini banyak sekali buku-buku yang bermanfaat. Contohnya, Guru Berani Menginspirasi. Ada beberapa juga mengenai buku-buku pengetahuan, mulai dari pengetahuan murid-murid dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Selain itu, ada juga koleksi buku perpustakaan yang berisi buku-buku pelajaran. Ada pelajaran bahasa Inggris, bisa kita lihat di sini ya. Ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada fisika, kimia, biologi, geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Jadi lengkap sekali, mulai dari mata pelajaran umum, mata pelajaran jurusan IPA maupun IPS. Nah, berikutnya pertanyaannya adalah bagaimana jika kita ingin meminjam buku tersebut? Nah, langkahnya adalah kita bisa mengklik menu pinjam buku. Nah, setelah itu kita diarahkan pada
layar untuk peminjaman buku. Ini adalah buku yang sudah Bu Nila pinjam, yaitu buku matematika kelas 12 peminatan. Ada tanggal mulai meminjam, yaitu bisa dilihat di sana, tanggal 17 bulan November 2021. Sedangkan selesai meminjamnya adalah tanggal 17 bulan Desember 2021, sehingga meminjamnya selama 30 hari atau 1 bulan. Jika buku tersebut sudah selesai dibaca dan ingin dikembalikan, bisa mengklik kembalikan buku. Namun jika belum, tidak usah diklik. Nah, misalnya kita ingin menambah lagi peminjaman buku, bisa kita klik menu pinjam buku dengan tanda plus. Nah, di sini kita diarahkan lagi pada jendela form peminjaman buku perpustakaan. Yang pertama, difilter dulu buku apa yang ingin kita pinjam. Misalnya buku SD, SMP, SMA, SMK, maupun perguruan tinggi. Kita bisa pilih SMA ya. Berikutnya, buku apa di jenjang SMA yang bisa kita pinjam. Nah, di sini kita bisa memilih. Misalnya, kita akan memilih lagi yaitu buku fisika untuk dipinjam. Buku fisika kelas 10 misalnya. Kita klik saja fisika kelas 10. Nah, kalau sudah, kita bisa mengklik tambahkan. Nah, ini dia tadi buku yang akan kita pinjam, yaitu buku fisika kelas 10. Berikutnya, yang bisa kita lakukan adalah mengisi durasi peminjaman. Berapa harikah buku tersebut ingin dipinjam? Misalnya, kita ingin meminjam selama 20 hari. Kita ketikkan saja 20. Nah, kalau sudah, langsung bisa klik proses pinjam buku. Ada pertanyaan yang akan dijawab, apakah kamu yakin ingin meminjam buku? Bisa kita klik iya selama 20 hari. Di sini berikutnya kita berada pada status masih menunggu. Jadi buku yang tadi kita pinjam itu prosesnya masih menunggu. Karena di situ terlihat dengan tanda oranye. Kalau sudah disetujui, maka nanti buku tersebut akan berwarna hijau dengan tanda centang. Nah, di situ adalah cara-cara bagaimana kita meminjam buku. Sangat mudah sekali ya. Nah, maka ayo kita semua murid SMA Santo Paulus untuk lebih mencintai, membaca, berliterasi digital sehingga kita bisa membuka wawasan dengan membaca karena buku adalah jendela dunia. Selamat meminjam. Ini adalah tujuan dari LIDI atau literasi digital. Yang pertama, membangkitkan minat baca. Nah, ini kaitannya dengan sarana pendukung dari program pemerintah ya, literasi numerasi AKM. Nah, ya. Maka kalian harus punya minat baca yang tinggi. Semua soal-soal disajikan dalam sebuah bacaan. Di situ harus punya minat baca. Yang kedua, setelah kamu punya minat baca, otomatis wawasanmu akan bertambah. Selain wawasan, yang ketiga, pengetahuan. Nah, wawasan pengetahuan yang luas bisa mendorong kamu menciptakan sebuah budaya positif. Nah, dimulai dari diri sendiri dulu. Kalau diri sendiri sudah bisa menerapkan budaya positif, ya, dengan disiplin membaca, ya, maka dari itu kita harus mulai dari diri sendiri dulu. Nah, dan yang kelima, tujuan dari literasi digital adalah membuka dunia. Karena dengan membaca, apapun kita bisa ketahui ya. Selain membaca, bukan sekarang sudah ada HP. Di HP baca enggak? Baca juga toh. Nah, sama itu juga literasi, membaca digital dimanapun berada, yang merupakan sarana digital bisa kita gunakan. Ya, dimana saja boleh. Nah, berikut adalah jadwal dan pelaksanaan program LIDI. Waktunya seperti biasa, setiap hari Senin
pada jam pembelajaran ke-8 ya, yang kita mulai tadi. Berikutnya tempatnya adalah virtual meeting dengan menggunakan Google Meet yang seperti sekarang kita lakukan. Nah, pesertanya adalah anak-anak Bunila yang tersayang ini ya. Kelasnya Bunila yaitu kelas 12 IPS 3. Nah, ini ketentuannya. Yang pertama, seperti ketentuan yang biasa kita lakukan di sekolah, kita terapkan juga pada literasi digital kali ini. 1. Murid meminjam buku di perpustakaan digital SMAK Santo Paulus di hari Selasa. Silakan meminjam bukunya di hari Selasa. Yang kedua, murid membaca buku pengetahuan yang kamu minati ya, jadi terserah mau pinjam buku apa saja boleh ya, Bunila bebaskan ya, Bunila memihak pada kalian ya. Yang penting kalian tahu apa yang kalian butuhkan. Saya suka yang berbau ilmiah, ya silakan mencari buku-buku ilmiah. Bu, saya suka yang berbau sejarah. Oh ya boleh ya, silakan. Itu sesuai minat yang kalian inginkan. Nah, membacanya ada waktu sekitar 5 hari. Nah, panjang ya. Terserah mau di waktu luang, boleh dibaca ya. Selasa sampai dengan Sabtu. Sambil membaca, hasil bacaannya itu dirangkum ya, atau dibuat sebuah resensi yang sudah kalian lakukan selama ini ya. Sehingga resensinya akan dibagikan pada sesi presentasi seperti yang akan kita lakukan sebentar lagi. Nah, yang keempat, peserta lain dapat memberikan tanggapan atas informasi yang telah dibaca oleh teman lainnya. Jadi nanti seperti biasa, setelah temannya mulai presentasi, kalian mendengarkan, kalian juga nanti di akhir presentasi boleh memberikan tanggapan ya. Oke. Lady, dengan membaca kita buka jendela dunia. Bagaimana? Sudah siap? Itu tadi akhir dari slide Bunila. Dengan berakhirnya slide yang Bunila berikan, berarti waktu kita sekarang adalah untuk presentasi. Nah, sudah siap? Silahkan. Ya. Saya berikan berbagi Ya, dulu. Bu. Mantap. Silakan Ica untuk Sudah bisa, Bu? Sudah, Cah. Oke, sudah bisa. Silakan dimulai ya. Selamat siang, Bu Nila dan teman-teman. Saya akan mempresentasikan hasil literasi saya yang berjudul Evolusi Manusia. Manusia mengalami revolusi sejak awal keberadaannya, sehingga masa kini evolusi manusia dan perkembangannya dapat dipelajari dari penemuan fosil-fosil manusia. Secara umum, penemuan fosil manusia dari zaman ke zaman terbagi dari 3 kelompok, yaitu manusia kera, manusia purba, dan manusia modern. Yang pertama, manusia kera. Menurut Darwin dalam bukunya yang berjudul The Descent of Man, atau tanpa mempelajari fosil manusia yang ditemukan, manusia dengan primata atau kera mempunyai hubungan kekerabatan karena mempunyai persamaan. Pendapat Darwin tersebut didasarkan adanya hubungan kekerabatan antara manusia dan primata, di antaranya yang pertama, mata yang menghadap ke depan, kedua memiliki kelenjar susu yang terletak di dada, yang ketiga memiliki struktur, jumlah, dan jenis kerangka yang sama, keempat organ darah memiliki susunan kimia yang sama, kelima bentuk rahim dengan tipe simplex. Yang kedua manusia purba atau praksara.
Manusia purba atau manusia praksara merupakan sebutan bagi manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Fosil manusia purba ditemukan di berbagai negara. Manusia purba diyakini telah ada sejak 2 tahun yang lalu. Penemuan manusia purba di berbagai tempat inilah yang menunjukkan perbandingan umur dan perkembangan evolusi manusia. Yang jenis manusia purba yang termasuk dalam jenis ini diantaranya adalah Sinanthropus pekinensis atau manusia Peking, Meganthropus palaeo-javanicus atau manusia raksasa Jawa, dan Pithecanthropus erectus atau manusia berdiri tegak. Yang ketiga adalah manusia modern. Manusia modern merupakan sebutan bagi manusia yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens dengan isi volume otak kira-kira 1450 cm kubik, hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia modern tersebut modern karena hampir mirip atau menyerupai manusia yang ada pada saat ini atau sekarang. Klasifikasi dari manusia modern tersebut, yang pertama manusia Swanscombe yang berasal dari Inggris. Yang kedua manusia Neanderthal yang ditemukan di lembah Nender. Yang ketiga manusia Sanindar yang dijumpai di negara Irak dan lain-lainnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Ica atas presentasinya di siang hari ini. Nah, dari bacaan Ica barusan adalah tentang evolusi manusia. Jadi, itu ya minatnya anak-anak ini macam-macam. Bisa minatnya di berbagai bidang. Nah, kalau Ica ini tadi sukanya membaca tentang evolusi. Menyelidiki bagaimana manusia itu ya terbentuk, kan begitu ya. Kok bisa jadi manusia. Sekarang Bu Nila mau minta tanggapannya dulu ya. Apa sih yang barusan dibaca oleh Ica, teman kalian, gitu ya? Atau dari kalian dulu boleh, siapa yang mau memberi tanggapan silakan, bebas. Kalau tidak ada, Bu Nila tunjuk ini. Oke, halo. Masih bergabung lagi ya dengan Bu Nila ya. Oke, coba saya tanya ke Dimas. Bisa Dimas? Halo Dimas. Ada bersama kita di sini? Ada Bu, bisa Bu. Oke, Dimas. Silakan tanggapannya. Tanggapannya bagus Bu. Presentasinya. Terus apalagi? Berguna Presentasinya Bu buat anak bagus. IPS. Apa yang dibaca sama Ica barusan? Tentang apa sih? Evolusi manusia purba. Evolusi manusia purba. Evolusi manusia Bu. Oke, bagus. Ada berapa kira-kira tadi? Evolusi manusia ada berapa tadi? Berapa jenis itu yang ditekan Ica itu? Masih ingat nggak? Ada Tiga Bu. Ada 3. Oke, coba saya pindah ke Tiffany mungkin. Halo Tiffany. Iya. Ada apa Tiffany? Bisa diulang? Manusia purba
atau praksara. Lalu yang ke ada manusia modern. Betul. Satunya Yang paling pertama sendiri? Manusia manusia kera. kera. Jadi yang pertama dimulai dari manusia kera dulu tadi ya. Manusia kera itu punya kemiripan dengan manusia saat ini ya, yang diutarakan pendapatnya oleh Darwin ya. Dari segi matanya, terus organ dalamnya itu juga sudah mengarah kepada manusia zaman sekarang ya. Yang kedua adalah manusia purba dan yang ketiga adalah manusia modern. Baik, terima kasih Ica dan teman-teman yang sudah menanggapi. Kita lanjutkan literasi kedua, silahkan Joel, apa sudah siap share screen? Halo? Tes. Ya. Sudah Iya. masuk ya, Bu? Bisa? Oke. Belum? Ya, saya share Di saya screen ya. belum? Teman-teman bagaimana? Belum, Bu. Ya, coba dulu ya. Belum. Nah, ini dia. Mau muncul, silakan Joel dimulai. Ya. Jadi selamat siang teman-teman semua, Bu Nila. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan hasil literasi berupa resensi dari sebuah buku yang sempat viral awal tahun 2000-an, yaitu Krisye, sebuah memoir musikal. Nah, ini dia bentuk bukunya, cover bukunya. Kemudian ini adalah identitas buku, jadi ditulis oleh Albertine Endah, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun terbitnya Februari 2007. Joel, ya? Sebentar. Apakah teman-teman sudah melihat slide presentasinya belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Halo teman-teman. Oh, sudah. Sudah, Bu. Oke, ya baik. Silahkan. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, tahun terbitnya Februari 2007, dan tebal halamannya 276. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, mungkin ada yang belum kenal sama sosok Krisye. Saya sendiri baru tahu ketika ada buku itu. Saya dapat bukunya ketika SMP, guru bahasa Indonesia itu memberikan kepada saya gitu ya. Jadi Krisye ini merupakan salah satu dari legenda musik Indonesia yang cukup populer dan menerima berbagai penghargaan seperti AMI Awards tahun 2000 dan sebagainya. Dan pada tahun 2000-an setelah beliau almarhum, dibuatlah sebuah film seperti yang ada posternya di sebelah kanan. Dan bahkan untuk mengingat 70 tahun Krisye, Google sempat membuat tema menggunakan sosok beliau, seperti gambar di sebelah kanan. Oke, saya lanjut. Jadi isi bukunya itu adalah menceritakan tentang semasa hidupnya almarhum Krisye, memperoleh banyak penghargaan, mulai dari penghargaan nasional hingga penghargaan internasional. Seperti yang ada di foto tersebut, almarhum Krisye juga banyak mengeluarkan album yang lagu-lagunya masih terkenal sampai sekarang. Kemudian almarhum Krisye adalah sosok yang sederhana dan rendah hati. Jadi di buku ini dijelaskan kehidupan sehari-harinya. Meskipun Krisye sudah menjadi penyanyi terkenal, namun kehidupan beliau sehari-harinya itu sangat memperhatikan keluarga dan selalu meluangkan waktu untuk anak-anak dan istrinya di tengah kesibukan pekerjaannya. Kemudian untuk kelebihan buku ini memiliki kelebihan yaitu nama dan peristiwa yang penting diberi penjelasan. Jadi misalkan
beliau bertemu dengan saudaranya atau teman rekannya. Nah, itu juga ada penjelasannya di sana. Jadi bukan hanya sekedar nama, tapi kita juga bisa mengerti bagaimana situasi saat itu, peristiwa-peristiwa yang ada. Kemudian terdapat juga banyak foto-foto dari biografi tersebut. Buku ini menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami oleh para pembacanya. Kemudian kekurangan buku ini yaitu buku ini tidak berwarna atau cetakannya hitam putih. Selain itu beberapa gambar juga kurang terlihat jelas, mungkin karena printingnya ya. Nah, kemudian rekomendasi tentang buku ini yaitu sangat berguna bagi kita karena menambah pengetahuan dan wawasan. Terutama ternyata di Indonesia ini ada banyak sekali tokoh-tokoh yang luar biasa di bidangnya masing-masing. Dalam buku ini juga banyak mencantumkan kata-kata motivasi yang bisa kita ambil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ini dia. Bermimpilah sebab harapan akan memberi hidup. Berkaryalah sebab seni akan memberi makna. Ya, jadi itu tadi adalah presentasi singkat dari saya. Baik, terima kasih Joel. Bagus sekali ya. Sebelum membahas, Bu Nila tanya dulu. Apakah Joel mengidolakan seorang Chrisye? Sebenarnya pada awalnya tidak mengidolakan, Bu. Tapi karena mendapatkan buku tersebut, kan akhirnya dibaca. Nah, setelah dibaca, biasanya kita tahu tokoh-tokoh itu kan hanya pahlawan-pahlawan gitu ya. Nah, ini ternyata kok ada yang cukup populer dari bidang lain. Gitu, Bu. Betul sekali. Jadi salah satu tokoh inspiratif ya, Joel ya? Iya, Bu. Iya, jadi menginspirasi. Artinya bahwa perjalanan hidup seorang Chrisye itu menarik untuk kita pahami, untuk kita jadikan teladan gitu ya, dari apa yang dia lakukan. Dia menyerupakan sebuah legend ya, sebuah legend di permusikan Indonesia. Maka betul apa yang dikatakan oleh Joel bahwa di zaman sekarang itu pahlawan bukan hanya seorang yang mengangkat bambu runcing berperang di medan perang. Itu dulu, itu zaman dulu. Maka zaman sekarang seperti kalian kalau kaum milenial ini ya tidak harus mengangkat bambu runcing ya. Nah, seperti salah satunya Chrisye, dia hebat ya dan tenar dengan membawa mengharumkan nama negeri dengan karyanya di bidang musik, begitu ya. Nah, coba Bu Nila minta tanggapan dulu dari Cecilia, silahkan memberikan tanggapan atas bacaan yang dibaca oleh temannya barusan, Joel, tentang Chrisye. Silahkan Cecilia. Ya, saya sendiri sudah tahu, cuman nggak seberapa kenal, nggak seberapa penasaran sama Chrisye. Terus dari adanya Joel yang mempresentasikan tentang buku tentang Chrisye itu, saya jadi penasaran Chrisye almarhum Chrisye ini orangnya seperti apa sih? Kalau dilihat lebih jauh lagi, kelihatannya bukunya menarik. Oke, bagus sekali. Ya, itulah merupakan salah satu fungsi dari kita meresensi ya. Jadi dari resensi itu kita bisa menarik pembaca ya, seperti Cecilia barusan sudah tertarik ya. Sehingga dari yang diutarakan Joel tuh kira-kira bagus nggak ya buku ini ya kalau dibaca ya gitu. Ada juga yang dari resensi itu misalnya Joel sebaiknya tidak membaca buku ini karena terlalu membosankan dan lain sebagainya. Tapi tetap didasarkan pada fakta yang ada dalam buku tersebut. Ya, bagus sekali ya. Cecilia sudah memberikan umpan balik yang cukup baik atas resensi yang dilakukan oleh Joel. Oke, yang terakhir kita lanjutkan pada literasi yang terakhir. Kepada Nicholas. Halo. Halo Nicholas. Sudah di tempat belum? Halo? Ada nggak teman-teman coba lihat Nicholas masih di room ini atau sedang gangguan sinyal? Gangguan sinyal.
di room, Bu. Gangguan sinyal rasanya, Bu. Oh, gangguan sinyal. Memang betul ya, sekarang kondisi cuaca sedang hujan ya, sehingga beberapa murid pastinya juga terkendala untuk gabung di room meeting ini. Jadi tidak masalah ya kalau memang masih terkendala, bisa kita cancel lagi pertemuan di Senin depan. Bisa kita meminta Nicholas untuk melakukan presentasi berikutnya. Atau mungkin di chat dulu di grup, mungkin ditanyakan bagaimana kondisinya, apakah masih bisa bergabung atau minta di cancel. Saya dibantu. Gilbert mungkin bisa menanyakan. Ini, Bu, coba saya chat di grup, Bu. Iya, baik, silakan. Tunggu keputusan dari Nicholas ya. Bu Nila menegaskan kembali hasil literasi yang sudah kalian kumpulkan kepada Bu Nila di GC, ya. Nanti akan saya ambil, ya. Saya pilih-pilih mana yang terbaik sehingga nanti di-share atau semua juga boleh ya dalam sebuah Google Drive begitu. Dan linknya akan saya berikan kepada kalian. Mungkin beberapa slide dari teman-teman bisa digunakan untuk referensi, ya, untuk sumber pengetahuan juga. Jadi eman ya. Jadi hasil karya kalian, slide-slide yang cantik-cantik itu, kalau cuma Bu Nila yang simpan, itu kurang sepertinya. Kurang begitu berdampak. Sehingga nanti akan saya jadikan satu pada sebuah folder Google Drive dan saya akan ke kalian. Oke, bagaimana Gilbert? Sudah ada tanggapan? Belum, Bu. Rasanya memang jaringan, Bu. Oh ya sudah. Kalau memang seperti itu, jaringan yang tidak memungkinkan, untuk Nicholas kita minta presentasi di minggu berikutnya, di hari Senin. Seperti biasa, jam literasi untuk mendengarkan apa hasil dari literasi digital yang sudah dilakukan oleh Nicholas. Sebelum kita akhiri, ada pertanyaan dulu, silakan kalau mau pertanyaan dari kalian. Terima kasih kehadirannya anak-anakku semua. Ada Ruth Ananda, Joel, Rafian, ada Dimas. Halo Dimas. Masih setia di tempat. Ada Rafian. Halo Rafian. Halo, Bu. Iya, baik-baik saja. Baik. Baik, ya sudah. Saya senang sekali ya kalau kalian hadir dan mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Tetap seperti itu. Jadi pembelajaran kita ini sudah hampir selesai sehingga saya ingin kalian semua lulus 100% ya, mendapatkan ilmu yang berguna sehingga nanti di kemudian hari menjadi orang-orang yang sukses ya. Dengan literasi digital, meskipun pandemi tidak punya buku, maka masih tetap bisa berkarya. Tolong Bu Nila di print screen ya, kalau memungkinkan Gilbert boleh membantu saya print screen di hari ini ya. Atau dua misalnya sama Tiffany kalau bisa. Baik, Bu. Saya minta di print screen-kan kehadiran kita di siang hari ini. Oke. Sambil menunggu foto bersamanya, boleh di-on-kan semua kameranya untuk mengambil gambar yang bagus. Biar temannya dibantu sama Gilbert sama Tiffany. Michelle juga mungkin bisa membantu sehingga lebih banyak foto, lebih bagus. Ditambahkan ya teman-temannya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik sebelum kita mengakhiri
literasi digital di siang hari ini. Nah, semoga apa yang dibaca Ica mengenai apa tadi manusia sebelum terjadinya kita ya, ada manusia purba, ada manusia kera, ada manusia purba, ada manusia modern yang nggak terlepas dari teori Darwin itu menambah pengetahuan kita tentang oh manusia itu nggak moro-moro jadi kita ya. Yang kedua ada Chrisye. Chrisye itu legenda hidup yang bisa memperjuangkan musik-musik Indonesia ya. Oke, sudah Gilbert untuk print screen-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Nanti bisa dikirimkan ya ke saya sehingga saya gunakan sebagai bukti literasi di siang hari ini. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Silakan dipimpin doa dulu. Mungkin Eleanor bisa membantu doa, Eleanor? Untuk menutup pertemuan hari ini, Eleanor, halo? Ya, Bu. Ya, silakan. Hai teman-teman, kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami hari ini dari pagi hingga siang hari ini. Sebentar lagi kami akan beristirahat di kepala kami semua. Terima kasih Bapa, Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Eleanor atas doanya di siang hari ini. Untuk kalian semua, selalu dijaga kesehatannya. Sekarang musim hujan ya. Makan yang banyak, istirahat yang cukup ya sehingga besok pagi kita bisa ketemu lagi dalam pembelajaran. Oke, sekian dari Bu Nila. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika tadi ada kesalahan. Sampai jumpa lagi dan selamat sore. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oke. Ya.